Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita lanjut dengan materi kita, yaitu sifat kimia suatu zat. Sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan reaksi suatu zat dengan zat lain, membentuk zat baru. Sifat kimia zat meliputi mudah terbakar, korosif, mudah membusuk, keasaman, dan kebasaan. Beberapa contoh sifat kimia yang dimiliki suatu zat dapat dilihat pada tabel 3.6. Saya ulangi lagi. Sifat kimia suatu zat. Sifat kimia suatu zat adalah sifat yang berhubungan dengan reaksi suatu zat dengan zat lain membentuk zat baru. Sifat kimia zat meliputi mudah terbakar, korosif, mudah membusuk, keasaman, dan kebasaan. Beberapa contoh sifat kimia yang dimiliki suatu zat dapat dilihat pada tabel 3.6 pada buku paket kalian. Sifat kimia suatu zat diantaranya yang pertama zat besi. Sifat kimianya tidak dapat terbakar, bereaksi dengan udara sehingga dapat membentuk karat. Contoh, pagar rumah. Kalau kena hujan, pagar tersebut lama-kelamaan berkarat. Atau besi, kita simpan di alam yang bebas, lama-kelamaan besi itu berkarat. Yang kedua, zat intan. Intan ini sifat kimianya tidak dapat dibakar, tidak bereaksi dengan udara sehingga tidak dapat membentuk karat. Yang ketiga, zat yang ketiga bensin. Dia mudah terbakar dan tidak bereaksi dengan udara. Minyak goreng. Sifat kimianya tidak dapat terbakar, bereaksi dengan udara sehingga menimbulkan bau tengik. Zat yang kelima, oksigen. Dapat terbakar, tidak bereaksi dengan CO2. Ini adalah beberapa sifat kimia suatu zat. Di antaranya tadi, besi. Besi tidak dapat terbakar, bereaksi dengan udara sehingga dapat membentuk karat. Yang kedua, intan tidak dapat dibakar, tidak bereaksi dengan udara sehingga tidak dapat membentuk karat. Ketiga, bensin mudah terbakar dan tidak bereaksi dengan udara. 4. Minyak goreng tidak dapat terbakar, bereaksi dengan udara sehingga menimbulkan bau tengik. Yang kelima, oksigen dapat terbakar, tidak bereaksi dengan CO2. Jadi itu beberapa sifat kimia suatu zat. Nah, kita lihat satu persatu. Mudah terbakar. Coba kalian barangkali pernah menyalakan kembang api. Saat kamu membakar kembang api, akan segera terjadi nyala warna-warni yang indah. Sifat mudah terbakar merupakan sifat kimia. Contoh lain yang mudah terbakar adalah fosfor. Fosfor dimanfaatkan untuk membuat korek api. Di bagian depannya ada hitam, korek api kayu. Itu kalau kita gesek pada bungkusan korek api yang berwarna hitam juga cepat
menyala. Berarti sifatnya mudah terbakar. Sekarang yang kedua, korosif. Suatu benda dikatakan bersifat korosif jika pada benda tersebut mudah terjadi korosi. Sementara itu, korosi adalah peristiwa bereaksinya logam dengan oksigen di udara sehingga terbentuk karat. Jadi contoh tadi, kalau besi kita simpan di alam yang bebas, lama-kelamaan besi itu berkarat. Besi merupakan salah satu contoh logam yang mudah berkarat. Pada proses korosi, terbentuk zat baru berupa karat. Terbentuknya karat ditandai dengan adanya perubahan pada logam tersebut. Pada umumnya, logam bersifat korosif kecuali emas, platina, dan merkuri. 3 hal ini tidak berkarat. Yang ketiga, mudah membusuk. Jikalau kita menyimpan buah-buahan dan sayur-sayuran, dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan buah dan sayur-sayuran tersebut akan membusuk. Contoh yang lain, kalau kita sudah masak sayur, sisa sayur itu kita lupa untuk masukkan ke dalam kulkas. Besok paginya kita cium bau sayur itu pasti sudah busuk. Buah dan sayur yang busuk akan menimbulkan bau tidak enak. Prinsip pembusukan tersebut terjadi karena adanya mikroorganisme yang terdapat di dalam buah atau sayur tersebut. Yang keempat, keasaman dan kebasaan. Sifat asam banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, jeruk nipis, belimbing, wulu, mangga, dan stroberi merupakan buah-buahan yang memiliki rasa masam. Rasa masam tersebut dikarenakan ketiga buah tersebut mengandung zat yang bersifat asam. Sifat asam inilah yang merupakan sifat kimia. Pernahkah kalian merasakan air sabun yang tanpa sengaja masuk ke dalam mulut kalian? Air sabun terasa pahit di lidah. Rasa pahit menunjukkan bahwa air sabun mengandung zat yang bersifat basah. Sifat basah inilah yang merupakan sifat kimia. Contoh lain, basah, pasta gigi, sampo, sabun mandi, deterjen, dan lain sebagainya. Ini adalah yang termasuk basah. Nah, di dalam buku kalian halaman 79 ada kegiatan, di situ ada kegiatan titik 2. Barangkali kita tidak perlu lakukan, tapi kalau ada yang mau tahu silakan lakukan, tetapi saya tidak paksa untuk kita lakukan. Saya hanya jelaskan saja supaya kalian bisa mengerti. Di situ ada uji asam basah. Alat dan bahan: lumpang atau ulekan dan alu, tabung reaksi, pipet tetes, kertas lakmus, kembang sepatu, bunga kamboja merah, kulit manggis, kunyit, cuka, air jeruk, air kapur, air sabun, dan air biasa. Nah, di sini langkah kegiatannya, pengujian asam basa menggunakan indikator buatan. Mengamati, isilah tabung reaksi masing-masing dengan cuka
air jeruk, air kapur, dan air sabun. Masukkanlah kertas lakmus merah dan biru pada masing-masing larutan. Amatilah perubahan warna pada kertas lakmus tersebut. Anak-anakku sekalian, kegiatan ini nanti kalau ada waktu saya akan praktekkan ya melalui video ya. Kalau saya ada waktu, saya ulangi kembali dan saya akan praktekkan melalui video. Nah, keterangan di bawah situ, lakmus biru akan tetap berwarna biru pada larutan basah. Berarti kesimpulannya, lakmus biru indikator dari larutan basah. Karena apa? Kalau dia dicelupkan di dalam larutan basah, dia tetap berwarna biru. Tapi kalau lakmus biru dicelupkan dalam larutan asam, maka lakmus biru itu akan berubah menjadi warna merah. Yang kedua, lakmus merah akan tetap berwarna merah pada larutan asam. Jadi kesimpulannya, lakmus merah merupakan indikator dari larutan asam. Karena jikalau lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan asam, dia tetap berwarna merah. Tapi kalau lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basah, dia akan berubah menjadi warna biru. Jadi anak-anakku sekalian, ya, untuk mengetahui bahwa kadar suatu zat berwarna, kadar suatu zat mengandung asam atau basa, kita menggunakan kertas lakmus biru dan lakmus merah. Lakmus biru merupakan indikator dari larutan basah, sedangkan lakmus merah merupakan indikator dari larutan asam. Lakmus biru jikalau dicelup ke dalam larutan basah tetap berwarna biru. Tapi jikalau lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Begitu pula lakmus merah merupakan indikator dari larutan asam. Jikalau lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan asam, dia tetap berwarna merah. Tapi jikalau lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basah, dia berubah menjadi warna biru. Anak-anakku sekalian, untuk mengetahui kadar larutan asam dan larutan basah, maka larutan asam kadar yang tertinggi adalah 1, sedangkan kadar yang terendah adalah 7. Jadi larutan asam kadarnya mulai dari 7 yang paling rendah dan 1 kadar asam yang paling tinggi. Sedangkan kadar basa mulai dari 8 sampai 14. Kalau 8 kadar basanya rendah, sedangkan 14 kadar basanya tinggi. Kita buka halaman 80 anak-anakku. Pengujian asam basa menggunakan indikator alami. Di situ, geruslah beberapa helai mahkota kembang sepatu, kamboja merah, kulit manggis, dan kunyit sampai halus dengan menggunakan lumpang dan alu, kemudian tambahkan air kurang lebih 6 ml. Jadi ini lanjutan dari kegiatan 3.2 tadi. Maka halaman ini
kita abaikan karena kita tidak mungkin melakukannya. Tapi kalau saya ada waktu, saya akan jelaskan melalui video. Kita lihat juga anak-anakku kegiatan 3.3 sifat fisika dan sifat kimia. Alat dan bahannya minyak goreng, termometer, gelas beker, pembakar spiritus, pipet tetes, kaki 3, dan kasakawat. Langkah kegiatannya untuk mengamati, tuangkan minyak goreng secukupnya ke dalam gelas beker, amati warna, bau, dan rasanya. Panaskan minyak goreng di atas pembakar spiritus, kemudian ukur suhunya dengan termometer. Lakukanlah dengan hati-hati agar tidak terkena minyak panas. Yang ketiga, amati dan catat suhu pertama kali minyak goreng mendidih dengan teliti. Tutuplah dengan kertas saring dan diamankan hingga suhunya mencapai suhu kamar. Amati dan catat perubahan yang terjadi pada minyak goreng. Minyak goreng yang telah dipanaskan tersebut didiamkan selama 2 hari. Amatilah warna dan bau minyak goreng dengan teliti. Jadi anak-anakku sekalian, kegiatan 3.2 dan 3.3 kita abaikan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi berikutnya, halaman 81 adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang hanya melibatkan bentuk fisik zat dan tidak menghasilkan zat baru. Saya ulangi, sifat fisika adalah perubahan zat yang hanya melibatkan bentuk fisik zat dan tidak menghasilkan zat baru. Perubahan fisika hanya bersifat sementara karena setelah berubah dapat kembali ke bentuk asalnya. Contoh, es mencair. Pertama es batu, beku. Setelah kita lepaskan di suhu yang cukup panas, maka es batu itu akan mencair. Nah, es batu itu berasal dari air. Dia dibekukan, maka dia menjadi batu es, lalu dicairkan kembali, dia kembali bentuk air. Berarti dia kembali bentuk seperti semula. Air yang mendidih, air yang mendidih dan kabut. Air yang mendidih, kita tutup air jika kita rebus air, tutup, lihat air ditutupnya itu ada seperti embun. Dia tidak berubah, dia tetap air. Dan kabut merupakan contoh perubahan fisika. Es, air, dan uap air secara fisik berbeda. Tetapi zat utama dari ketiga jenis zat tersebut tetap sama, yaitu air. Kita perhatikan gambar di halaman 82, gambar A, gambar B, dan gambar C. Gambar A itu adalah es mencair. Gambar B, uap air, dan gambar C, kabut. Perubahan fisika dapat kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam peristiwa lilin meleleh. Sambungan rel kereta api yang memuai. Kapur barus menyublin dan hujan turun. Itu tetap sama. Rel kereta api pada siang hari kalau panas dia akan meleleh, tapi dia akan kembali seperti semula. Aspal siang hari panas dan dia seperti meleleh, tapi pada suhu yang dingin dia akan kembali seperti semula. Lilin kalau dibakar, dia meleleh, tapi dia padat kembali seperti lilin. Inilah perubahan fisika. Perubahan fisika tadi dia akan kembali ke bentuk semula. Perubahan kimia dia tidak membentuk zat baru. Contoh tadi,
Sayur kalau basi, dia tidak akan menjadi sayur yang segar lagi. Pasti sayur itu tetap terasa bau. Anak-anakku sekalian, kita lihat yang pertama, lilin meleleh. Pada gambar atau bisa kalian bakar lilin. Amatilah sebatang lilin yang kalian bakar, yang belum dinyalakan, ya, sumbunya. Kemudian, nyalakan sumbu lilin tersebut dengan korek api dan amati perubahan yang terjadi selama lilin dinyalakan. Apakah terjadi perubahan bentuk lilin selama lilin dinyalakan? Lilin tersebut akan meleleh dan berubah bentuknya, tapi lilin tetap. Bentuk lilin akan berubah menjadi tidak teratur. Perubahan pada lilin yang meleleh merupakan perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Hanya mengakibatkan perubahan bentuk saja. Hanya bentuknya saja. Awalnya batang, ya. Begitu dibakar, lilin itu bentuknya sudah tidak beraturan. Yang kedua, sambungan rel kereta api yang memuai. Kalau kalian tahu rel kereta api di siang hari, saat siang hari rel kereta api akan memuai karena panas yang ditimbulkan oleh sinar matahari dan gesekan antara roda kereta api dan relnya. Kalian dapat melihat hasil pemuaian rel tersebut pada celah di antara sambungan dua batang rel. Sebaliknya, ketika malam hari, rel tersebut akan menyusut karena udara di sekelilingnya dingin. Perubahan volume rel karena pemuaian dan penyusutan termasuk perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru. Yang berikut, kapur barus menyublin. Apakah yang terjadi pada kapur barus setelah beberapa hari disimpan? Kapur barus tersebut menyublin. Menyublin adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Jadi, perubahan yang terjadi pada kapur barus merupakan perubahan fisika karena tidak ada zat baru yang dihasilkan selain kapur barus. Dia menyublin, ya. Dia menghilang. Tapi tidak terbentuk zat baru. Yang berikut, hujan turun. Proses turunnya hujan merupakan contoh peristiwa kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi cair. Turunnya hujan termasuk perubahan fisika karena turunnya hujan ke bumi hanya melibatkan perubahan wujud zat dan tidak menghasilkan zat baru. Anak-anakku sekalian, itulah beberapa contoh perubahan fisika. Nah, kita lihat lanjut di bawah perubahan kimia. Apakah kalian pernah mengelilingi api unggun? Pasti pernah. Coba kalian perhatikan api unggun, kayu yang terbakar akan menghasilkan asap, abu, dan bau. Perubahan yang terjadi pada kayu bakar termasuk contoh perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Tadi, kayu dibakar akan menjadi arang. Ini adalah zat baru. Zat baru yang dihasilkan sifatnya berbeda dengan sifat zat semula. Selain pencampuran dua zat yang menghasilkan zat baru, proses lainnya yang merupakan perubahan kimia adalah pembakaran, penyinaran, pembakaran logam, pembusukan bahan organik oleh jamur atau bakteri, fotosintesis, dan fermentasi. Perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya gas endapan, perubahan warna, dan penerimaan atau pelepasan energi. Contohnya,
Jika sepotong logam natrium atau Na dimasukkan ke dalam air, maka akan terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan timbulnya gelembung-gelembung gas disertai dengan letupan-letupan kecil. Ukuran logam Na atau natrium semakin lama semakin kecil dan lama-kelamaan akan habis. Logam natrium dan air bereaksi membentuk zat baru, yaitu natrium hidroksida NaOH dengan gas hidrogen H2. Anak-anakku sekalian, ini sedikit tentang materi perubahan kimia. Kegiatan 3.4 di situ melakukan kegiatan perubahan kimia sama seperti 3.3, 3.2 kita abaikan karena tidak memungkinkan kita lakukan hal ini. Jadi anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat. Salam sehat.